Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Hari ini, renungan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-121, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakan 2 ayat untuk mewakili pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tema renungan hari ini adalah Tuhan sumber pertolongan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teks renungan hari ini mengajarkan kita bahwa pada masa perjanjian lama, orang-orang Israel dari berbagai tempat akan melakukan ziarah di Yerusalem 3 kali dalam setahun untuk menyembah Tuhan pada hari besar tertentu. Dan ini merupakan perintah Tuhan yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 14, yaitu 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Di sepanjang perjalanan itu tentu ada banyak bahaya, kekurangan air, tersesat, jatuh ke jurang, bertemu binatang buas, ataupun dirampok di tengah jalan. Karena itu Mazmur 121 ini dinyanyikan untuk memberikan penguatan kepada para peziarah tersebut. Kalimat pembuka dalam Mazmur ini yang tertulis dalam ayat yang pertama dan kedua merupakan tanya jawab dalam diri pemazmur untuk menyatakan bahwa Allah merupakan sumber pertolongan baginya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dengan melayangkan pandangan matanya ke gunung-gunung, sumber mara bahaya dan kengerian, pemazmur sedang mencari-cari sumber pertolongannya. Dengan melihat ke gunung, pemazmur diingatkan bahwa dia mempunyai sumber pertolongan yang sejati, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah Tuhan sumber pertolongan kita dan satu-satunya penolong bagi hidup kita. Saat kita dalam keadaan sakit dan dalam keadaan terpuruk dengan situasi dan keadaan yang kita alami, Tuhan menjadi penolong satu-satunya yang ada bersama dengan kita. Saat kita kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, dan banyak kerabat yang meninggalkan kita karena keadaan dan kondisi kita yang susah, berteriaklah dan panggil nama Tuhan, karena Dia Tuhan satu-satunya penolong yang setia. Tuhan tidak akan membiarkan kaki dan iman goyah. Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhanlah yang menjadi naungan saya dan saudara. Tuhanlah yang menjaga keluar dan masuk kita. Oleh sebab itu, percayalah dan andalkan Tuhan, sebab Dia penolong yang setia bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya penolong bagi hidup kami dalam keadaan situasi dan kondisi yang tidak menentu dalam hidup kami, dan dalam keadaan situasi dan masalah yang berbeban berat sekalipun, kami percaya pertolongan kami hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya, tetap teruslah bersyukur, dan tetaplah terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati.